Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai biografi tokoh Sultan Syahir. Yaitu Sultan Syahir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909, lalu meninggal di Zurich, Swiss 9 April 1966 pada umur 57 tahun. Beliau adalah seorang intelektual dan perintis kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri dari 14 November 1945 sampai dengan 26 Juni 1947. Setelah berkarir di Kabinet Kepresidenan Insinyur Soekarno, Sultan Syahir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Selepas memimpin kabinet, Sultan Syahir diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno sekaligus Duta Besar Keliling Indonesia pada tahun 1948. Syahir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunisme internasional. Meskipun PSI berhaluan ke kiri-kirian dan mendasar pada ajaran Marx Engels, namun ia menentang sistem kepemerintahan di negara Uni Soviet kala itu. Sultan Syahir memiliki perawakan tubuh yang kecil dan sering dijuluki teman-temannya sebagai si kancil. Juga menyukai hobi yang sangat bagus, yaitu hobi dirgantara, yang pernah menerbangkan pesawat kecil dari Jakarta menuju Yogyakarta menggunakan pesawat kecil pada kesempatannya kunjungan ke daerah Yogyakarta. Selain itu juga menyukai olahraga bola pingpong. Lalu karya-karya dari Sultan Syahir, yaitu yang pertama ada Pikiran dan Perjuangan pada tahun 1950. Kedua ada Pergerakan Sekeja pada tahun 1993. Yang ketiga ada Perjuangan Kita tahun 1945. Yang keempat ada Sosialisme dan Marxisme, kumpulan-kumpulan karangan Sultan Syahir yang dirilis pada tahun 1967. Lalu yang kelima ada Nasionalisme dan Internasionalisme pada tahun 1953. Lalu yang terakhir ada Nasionalisme Indonesia Pembangunan pada tahun 1983. Kumpulan-kumpulan tulisan yang diterbitkan oleh Lapenas. Jadi tulisan-tulisan tersebut adalah tulisan-tulisan dari mendiang Sultan Syahir. 1955 Partai Sosialis Indonesia atau PSI gagal meraup suara pada pemilihan umum pertama di Indonesia setelah kasus PRRI. Pada tahun 1958 hubungan Sultan Syahir dengan Insinyur Soekarno, presiden kita, memburuk sampai akhirnya Partai Sosialis Indonesia dibubarkan tahun 1960. Pada tahun 1962 hingga 1965, Syahir atau Sultan Syahir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita penyakit stroke. Setelah itu Syahir diizinkan berobat ke Swiss dengan ditemani oleh Wakil Ketua Umum Partai Sosialis Indonesia Pak Sugondo, kalau tidak salah, itu ke bandara di Kemayoran, Jakarta untuk berangkat ke Swiss untuk berobat. Cukup sekian pemaparan biografi Sultan Syahir. Untuk melengkapi tugas micro teaching, saya akhiri kurang lebih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penontonku di channel YouTube ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa
cuci tangan.